Hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab kita memasuki hari pertama di tahun 2021. Tahun baru adalah kesempatan baru, komitmen baru, panggilan baru, tanggung jawab baru untuk lebih menjadi pribadi yang seperti Allah inginkan. Oleh karena itu, mari awali ibadah ini dengan bersorak bagi Tuhan, Raja kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Umat Tuhan, terimalah salam Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah tahun baru ini mengawali rasa syukur kita atas anugerah Allah karena kita dapat melewati tahun 2020 dengan segala suka dan dukanya. Kita tidak pernah tahu hari esok, tapi satu hal yang kita imani, bahwa berkat dan penyertaan Tuhan tetap bagi kita semua yang berpegang dan taat padanya. Tema kita hari ini adalah berdamai dengan kebaruan, yang ingin menegaskan bahwa di dalam Tuhan kita harus selalu mau beradaptasi dengan kebiasaan baru, gaya hidup yang baru, tetapi yang sesuai dengan kehendak Tuhan semata. Mari kita menyatukan diri di dalam doa pribadi. Allah, Engkau sungguh penuh dengan belas kasih. Engkau mengaruniakan pengampunan dan penyelamatan melalui Yesus Kristus, Anak-Mu, yang kita semua, untuk kita semua. Tebuslah kami, agar hidup kami menjadi baru dan semakin berkenan di hadapan-Mu. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang telah dibarui dalam terang Tuhan, dengarlah janji Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 7 yang berbunyi demikian. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita. Sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu.
Damai Kristus bagimu juga. Mari umat kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Di hari pertama tahun yang baru ini Bapa, kami bersyukur kepadamu karena pemeliharaanmu lah kami ada dan bertahan sampai saat ini. Itu sebabnya kami menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita, agar kami mendapatkan panduan untuk menjalani tahun yang baru ini. Kami percaya Roh Kudus yang diam di dalam kami memampukan kami untuk mengerti firman Tuhan dan berani melakukannya di dalam hidup kami. Mari ajari dan bimbing kami Bapa, di dalam nama Yesus firman hidup kami berdoa. Amin. Umat mohon berdiri. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 19. Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 19 yang memberitakan demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu telah ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku."
Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Umat dipersilahkan duduk kembali. Selamat pagi, Shalom. Selamat tahun baru untuk semuanya. Yang tahun ini, bukan tahun ini, tahun lalu, tahun 2020, jadi panitia Natal, pasti ngerasain banget deh disebelin sama orang, sama satu jemaat. Kenapa? Karena ini kapan ininya, ini bagaimana begini, ini biasanya dari bulan November itu udah mulai ada pergerakan, ini udah mau malam Natal nggak ada pergerakan, ini panitianya lelet, itu juga saya rasain, ya kan? Lagu belum siap, ini belum siap, pertandingan latihan belum siap, ya semuanya susah dihubungi, wah benar-benar drama lah Natal tahun ini, ya. Tetapi saya ingin sampaikan kepada semua yang kemarin itu serba protes gitu ya. Ini pertama kali kita Natalan model kayak gini. Pertama kali juga kita ngalamin yang kayak gini. Jadi nggak usah disalahin, orang lagi sama-sama belajar. Ya kan? Selama ini kita nggak tahu yang namanya YouTube streaming itu kayak mana, disiarinnya gimana, harus ini perlu pakai cut apa enggak, kan nggak ada yang tahu. Semuanya jalan begitu aja. Repotnya dikonsumsi doang. Nah tahun ini bener-bener acara mesti dipikirin, ya kan? Jadi sama-sama belajarlah kita semuanya. Kita nggak bisa saling tanya, kamu gimana? Orang sama-sama belajar. Kecuali udah ada yang pernah ngalamin pandemi sebelumnya, ya silakan ditanyain. Berarti dia bisa jadi narasumber. Lah sama-sama nggak bisa, sama-sama nggak punya pengalaman. Disinilah Bapak Ibu Saudara kita mau memaknai kitab Pengkhotbah tadi, ya. Kalau pengkhotbah kan segala sesuatu ada waktunya, suka dipakai buat ayat di undangan pernikahan. Kalau saya nggak mau, saya mau pengen ngambil pada ayat di mana dinyatakan bahwa kita saat ini belum dapat menyelami maksud Allah. Keluarga-keluarga yang kehilangan anggota keluarga karena COVID, ya, keluarga-keluarga yang terkena dampak pandemi sampai usahanya tidak berjalan atau kena pengurangan pengurangan karyawan atau pengurangan penghasilan. Kita nggak bisa, mereka bergumul dengan persoalan itu, bergumul dengan masalah itu. Tetapi satu hal yang saya pelajari di dalam tahun yang baru, tahun sebelumnya memasuki tahun yang baru adalah saat ini Bapak Ibu Saudara dan kita semua nggak bisa menyelami maksud Allah. Tapi satu hal yang benar, satu hal yang pasti, satu hal yang dijaminkan, bahwa segala sesuatunya Allah atur dengan baik. Sama seperti ibu-ibu yang di kulkasnya ada brokoli, tapi ada juga kentang, ya kan? Ada juga kangkung. Anaknya nggak suka brokoli, tapi nggak mungkin dong emaknya kasih makan kangkung tiap hari. Nggak enak nih, yang bagian itu nggak enak, pas brokoli, aduh kayak gini banget, tetapi mesti makan. Kenapa? Diatur sama ibunya supaya segala sesuatu itu seimbang. Itu yang dilakukan oleh Allah. Kita semua nggak ada yang bisa menyelami maksud Allah saat ini. Tetapi yang bisa kita yakini adalah seperti apa yang disampaikan oleh pengkhotbah, Allah mengatur segala sesuatunya untuk berjalan dengan baik. Berikutnya, kita punya Mazmur. Udah dibaca di rumah ya? Baik pengkhotbah maupun Mazmur. Bagi yang nggak baca berarti saya khotbah nggak tahu ini dia lagi ngomong apaan. Baca, makanya kalau diminta untuk baca, ya. Ada Mazmur. Mazmur itu saya selalu bilang, Mazmur itu jembatan antara bacaan pertama sama bacaan kedua, ada jembatan Mazmur. Nah, di dalam Mazmur ini kita belajar satu hal, ya, bahwa segala pujian bagi kemuliaan Allah dinaikkan untuk Allah. Kenapa? Karena Allah selalu punya niat baik untuk manusia. Nih, yang pertama itu kan tadi saya bilang kita belum bisa menyelami maksud Allah, ya kan? Yang pertama nih. Lalu kemudian
tetapi Allah mengatur segala sesuatunya untuk bergantian berjalan dan itu baik. Lalu kita punya Mazmur. Nah di Mazmur ini penekanannya adalah pada manusia itu apa sih? Tapi kok Allah sayang banget sehingga seluruh pujian dinaikkan kepada Allah. Berarti untuk masuk ke jembatan di bacaan kedua kita pelajari bahwa niat Allah selalu baik buat manusia. Walaupun kita nggak bisa menyelami, tetapi niat itu selalu baik bagi manusia. Pengaturan Allah selalu baik bagi manusia. Kita masuk ke yang berikutnya, Wahyu. Saya suka banget 4 bacaan karena itu pasti ada benang merahnya, pasti ada benang merahnya. Bukan soal ilmu cocok logi, enggak. Tetapi semua itu pasti ada benang merahnya yang membuat renungan ini menjadi lengkap. Wahyu. Di dalam Wahyu disampaikan mengenai segala sesuatu akan menjadi baru. Tapi itu buat kita yang baca sekarang. Yang terjadi saat itu adalah, kan dibilang bumi baru, segala sesuatunya baru, bakal indah, bakal teratur, bakal tentram. Itu buat yang baca waktu itu, ya, buat yang baca nubuat waktu itu, buat yang baca kitab Wahyu waktu itu, belum ada barunya. Yang terjadi adalah apa? Si ini habis ditangkep, si ini habis dipenggal, si ini habis dibakar, belum ada yang baru. Jadi mereka benar-benar yang kayak yang tadi pertama belum bisa menyelami. Tetapi Yohanes menegaskan kepada mereka bahwa semua kekacauan ini akan Allah beresin. Yang penting kamu sabar, yang penting kamu bertahan, kamu akan bisa lihat niat baik Allah, kamu akan bisa melihat jaminannya Allah, kamu akan bisa melihat segala hal yang baru yang Allah karyakan. Jadi bertahan. Melewati semua yang kita belum tahu ini, bertahan. Karena kamu akan bisa melihat dan menikmati jawaban akhirnya seperti apa. Itu sebab itu yang ada di dalam. Jadi mereka belum lihat, yang mereka lihat adalah semua masih kekacauan, kita masih dikejar-kejar, beribadah belum bisa bebas beribadah, mengikut Tuhan menjadi sebuah penderitaan, belum ada yang baru. Tetapi orang-orang yang bertahan saat itu, gereja yang mengalami penganiayaan saat itu, mereka dikuatkan dan mereka diteguhkan bahwa kesukaran ini, kekacauan ini akan Allah buat menjadi baru. Masuk nih kita sekarang di Yohanes. Yohanes. Di dalam Yohanes tadinya saya bingung. Ini Yohanes kok nggak ada hubungannya sama yang sebelumnya. Sebelumnya tuh urutannya indah banget, manis banget. Kita nggak bisa menyelami, tapi pasti Allah mengaturnya untuk hal yang baik. Yang berikut niat Allah selalu baik. Terus yang begitu kekacauan ini akan Allah akhiri dengan sesuatu yang baru, yang lebih baik. Tapi ini kok jadi terang. Relate-nya ke sini apa? Baca bacaan sebelumnya, perempuan yang berzinah. Lalu setelah perempuan yang berzinah itu, kan itu ada sesuatu yang di masa itu kan siapapun yang kedapatan berzinah, ya, yang sayangnya ya sama seperti sekarang aja, selalu perempuan yang jadi ininya, perempuannya yang dikatakan berzina. Padahal kan perempuan itu dia nggak nyodor-nyodorin diri. Yang laki dihitung dong, emang berzina sendirian, ya kan? Pasti yang laki ngikut. Tapi selama ini coba artis-artis yang ketangkap, yang ditangkap siapanya? Perempuannya, lakinya kan yang make. Lakinya yang bayar. Lah kenapa perempuan yang digiring lakinya diumpetin mukanya? Namanya diumpetin. Nah, ketidakadilan sosial ini kalau kayak gini urusannya. Udahlah. Tapi yang jelas yang perempuan berzinah itu, Tuhan Yesus menyampaikan satu hal yang baru. Tuhan Yesus ngampunin perempuan ini. Artinya menolong supaya dia nggak dirajam. Tapi itu bukan kebiasaan, seharusnya mati. Namun banyak orang suka berpikir bahwa perempuan yang berzinah itu Tuhan Yesus pro sama dia. Enggak, Tuhan Yesus tidak kompromi dengan perzinahan. Tuhan Yesus sebelum mengutus perempuan itu pergi, Tuhan Yesus bilang apa? Go and sin no more. Kamu pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Sekarang kamu masih bisa ditolong. Berikutnya saya nggak tahu. Pengampunan itu diberikan sebagai sebuah kesempatan. Gunakan dengan baik. Itu hal yang baru bagi orang Yahudi. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah terang. Dia menyatakan bahwa Allah itu Bapaknya. Buat orang Yahudi ini sesuatu yang, situ siapa? Situ jelas-jelas akte kelahiran anak Yusuf sama Maria. Bukan anaknya Allah, nggak ada tulisan anak Allah, nggak ada. Semua orang tahu dia anak tukang kayu, semua orang tahu ibunya namanya Maria. Tetapi Yesus bisa menyampaikan satu hal yang baru kepada mereka. Dan yang pasti, sesulit apapun
pun konsep baru itu diterima oleh mereka, oleh orang Yahudi saat itu, betapa tidak mudahnya mereka menerima konsepnya Yesus bahwa dia anak Allah, bahwa Allah itu Bapaknya. Tetapi yang jelas, Yesus menyampaikan satu hal yang mau tidak mau, suka tidak suka, mereka harus terima. Sehingga membawa kepada kita link untuk dapat ke yang lainnya nih. Ya, bahwa sesuatu yang baru itu tidak mudah untuk kita terima. Tetapi ketika itu sudah terjadi, berjuanglah untuk menerima. Sesuaikanlah dirimu untuk bisa menerima. Sekarang itu terjadi pada kita. Tahun baru ini tidak identik dengan baju baru. Tahun baru ini tidak identik dengan hordeng baru. Ya. Bikin apa di rumah? Babi guling, ngapain? Siapa yang mau datang? Ya. Masak kangkung. Makan kangkung sambil nangis. Kenapa mesti makan kangkung sambil nangis? Kenapa? Karena tahun barunya kayak gini banget. Gak usah. Lihat konsep tadi, sesulit apapun sebuah konsep baru diterima, setidak mudah apapun sesuatu yang baru itu untuk kita menyesuaikan diri di dalamnya, terima. Lalu terima dengan pemahaman 3 tadi, bahwa Allah terlibat di dalam sesuatu sehingga walaupun kita belum bisa ngerti sekarang, tapi itu pasti baik. Bahwa Allah itu punya niat baik buat manusia, bahwa Allah pasti akan mengakhiri semua kekacauan ini dan menjadikan sesuatu yang lebih baik, sehingga kita bisa paham. Sekalipun saat ini konsepnya nggak mudah, rapat pakai Zoom, ya. Yang bikin kesel apa? Kalau duduk di rapat kan kita tahu siapa yang tidur, siapa yang ke toilet, siapa yang ini. Nah kalau di Zoom kita ngobrol sampai bebusa, dia lagi makan dong, lagi tidur, sampai dipanggil-panggilin, Pak, mohon maaf Pak, bangun Pak. Saya kalau persiapan guru sekolah minggu udahannya saya ketahuannya guru sekolah minggu tidur nih ya. Udah saatnya untuk oke, bye. Ini masih tetap ada nih. Nggak keluar. Tandanya apa? Tidur. Udahannya baru minta maaf. Kak, pengakuan dosa sebelum dimarahin pengakuan dosa tadi saya tidur, mohon maaf. Tapi kita mesti menyesuaikan diri dengan kondisi ini. Pelayanan yang modelnya seperti ini. Ya, Bapak Ibu melihatnya sebagai sesuatu yang biasa terjadi hari Minggu. Tetapi ketika ini proses ini lagi jalan, ini sangat tidak biasa. Saya ngomong sama kamera. Kalau Bapak Ibu ada di sini, saya semangat ya kan Bapak Ibu. Saya lihat ada yang senyum, ada yang cemberut, ada yang marah, ada yang tonjok lakinya. Saya semangat. Tapi kalau di sini lihatnya kamera. Belum lagi kalau nanti Pak Pras bilang cut, aduh, dimulai lagi dari awal nih khotbah. Tapi kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi ini. Kita harus bisa paham bahwa semua ini berjalan dengan baik. Dan Bapak Ibu Saudara dan sayalah yang harus berusaha sesulit apapun sebuah konsep diterima. Tetapi kita memang harus berdamai dengan kebaruan ini. Berjuang untuk bisa menikmati kebaruan ini. Berjuang dengan meyakini bahwa semua ini akan diberesin oleh Allah ketika segala sesuatunya sudah tepat pada waktunya. Ingat niat baik Allah. Ingat bahwa Allah walaupun belum bisa kita selami, tetapi suatu saat kita akan mengerti. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, selamat berdamai dengan kebaruan di tahun baru ini. Tuhan Yesus memampukan. Selamat tahun baru. Mari kita masuk di dalam saat hening untuk merenungkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Saat hening selesai. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita, bersama akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Bapa Maha Baik, terima kasih untuk menegur kami, sekaligus meneguhkan kami, sehingga di tahun yang baru ini, sekalipun kami belum dapat menyelami maksud-Mu lewat berbagai peristiwa yang terjadi, namun kami yakin bahwa Bapa selalu memikirkan kami, mengingat kami, bahwa Bapa selalu peduli pada apa yang terjadi pada kami, dan bahkan Bapa pun memiliki kekuatan untuk mengakhiri segala kekacauan dan menjadikan itu baru. Sehingga sesulit apapun kami menerima kebaruan kami dalam berbagai hal, tetapi biarlah kami tetap meyakini bahwa Engkau menyertai kami di perjuangan dan pergumulan kami di tahun ini. Kami berdoa menyerahkan semua saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan sakit penyakit maupun kelemahan tubuh atau bahkan pemulihan dari sakit. Kami berdoa bagi Ibu Anastasia Nurwati, Bapak Hendra Hidayat, Bapak Arnold C. Manu, Bapak Eko Cahyo Budi, Bapak Yanuar Lemuel, Saudara Calvin Lohei, Ibu C. Tambunan dalam pemulihan setelah operasi, Bapak Halomuan Tamba pemulihan setelah operasi, Penatua Hinsa Mei Hutagalung. Mereka dan keluarga mereka kami percayakan dalam tangan-Mu Bapa, karena Engkau yang akan memampukan mereka mengalami dan menjalani pergumulan ini tanpa berkurang percaya kepadamu, dan akan terus meyakini, akan terus mengingat, akan terus percaya bahwa Engkau menemani mereka di saat-saat ini, sehingga ketika mereka disembuhkan, dipulihkan, mereka dan keluarga mereka memiliki pengalaman iman tentang kasih sayang dan kebaikan. Kami mendoakan pergumulan dari Pos GKI Citra Indah City. Bapak menolong sehingga umat Tuhan di sana tidak menyerah terhadap pergumulan mereka, tetapi justru ini menjadi motivasi bagi mereka untuk semakin tekun di dalam Engkau yang dapat memulihkan segala sesuatu menjadi baik, mengakhiri segala pergumulan dengan baik. Kami mendoakan pandemi corona yang saat ini masih kami alami. Mohon Bapa menganugerahkan kepada kami ketaatan untuk menjaga diri kami sendiri dan juga orang lain, sehingga kami semua akan dapat bersama-sama menghadapi pandemi ini dan mengakhirinya di dalam karena kami belajar untuk taat. Untuk semua penyesuaian kenormalan yang baru ini Bapa, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, bersama-samalah dengan kami, sehingga kami dapat menghadapi kenormalan yang baru ini sebagai orang-orang yang percaya bahwa ini pun Bapa berikan kepada kami untuk memberi pelajaran berharga bagi kami semua. Kami mendoakan kami sebagai gereja dengan semua pribadi yang memberi diri untuk melayani dengan atau tanpa jabatan gerejawi. Bapak memampukan kami untuk melakukan berbagai macam penyesuaian dalam pelayanan kami dan tidak mundur, tidak kecil hati, tidak putus asa, tidak dilemahkan oleh situasi yang baru ini, tetapi akan memikirkan caranya bagaimana supaya kami akan tetap punya semangat untuk melayani, kami akan tetap bersuka cita untuk melayani, kami akan tetap percaya bahwa kami tidak perlu menunggu situasinya mereda, tetapi kami akan berjuang untuk memikirkan segala cara agar kami menemukan kembali sukacita kami untuk melayani Engkau. Ketika kami mengingat berbagai macam perjuangan anak-anak Tuhan yang harus melayani dalam berbagai macam situasi yang tidak memungkinkan, biarlah kami pun juga belajar untuk memiliki semangat mereka, hati mereka, dan kami akan terus melayani Engkau dengan atau tanpa jabatan gerejawi. Kami mendoakan bangsa dan negara kami, Engkau yang memberkati Indonesia, Engkau yang menjaga Indonesia, Engkau yang memulihkan Indonesia, dan Engkau yang menjadikan Indonesia menjadi lebih baik, membuktikan kuasa-Mu atas Indonesia, atas orang-orang yang menentang
namun juga Engkau menunjukkan kemurahan hati-Mu kepada mereka yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, bimbing kami di tahun yang baru ini, karena semuanya masih rahasia bagi kami. Bimbing kami di tahun yang baru ini Bapa, sehingga kami akan menjalani tahun yang baru ini dengan percaya bahwa tangan kami serahkan pada tangan yang tepat, yang akan membimbing, memandu, mengarahkan jalan kami, sehingga kami menghadapi tahun yang baru ini sebagai anak-anak Tuhan yang tidak hilang percaya dan tidak dilemahkan oleh situasi. Terima kasih Bapa di surga, doa, syukur dan permohonan kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Enggak sensa, oh ya ding. Persembahan. Sensa murum enggak ya? Enggak. Oke. Marilah kita menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan kita sesuai dengan firman Tuhan yang terambil dari Imamat 22 ayat 29 yang berkata, "Dan apabila kamu menyembelih korban syukur bagi Tuhan, kamu harus menyembelihnya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu." Mari kita naikkan doa persembahan kita. Saat ini Tuhan, kami mengucap syukur masih diberi kesempatan untuk memasuki tahun yang baru. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu karena tahun 2020 boleh kami lewati dengan baik. Kami juga mengucap syukur Tuhan karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami bisa bersama-sama beribadah pada hari ini. Dan sebagai ungkapan rasa syukur kami atas pemeliharaan Tuhan, pada saat ini kami akan mengumpulkan persembahan kami. Berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan, kiranya persembahan ini dapat dikelola dengan baik, dengan rasa yang penuh tanggung jawab dan takut akan Engkau. Semua kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa persembahan kami ini. Amin. Saudara, mari kita hidupi tahun 2021 dengan semangat dan bersukacita. Yesus Kristus yang telah lahir ke dalam dunia dan bahkan tinggal di dalam hati kita, telah membarui kehidupan dan dunia ini. Maka berdamailah dengan perubahan, agar terangnya yang ada di dalam hidup kita terus bercahaya bagi semesta. Sejak Yesus di hatiku,
Umat, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kami Kami mengarahkan hati mengarahkan kami hati kepada kami Tuhan. kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur Kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu waktu tenang atau tegang. Tuhan menyinarimu dengan hikmat-Nya sehingga engkau bertambah bijaksana. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberi semangat kepadamu di dalam perjuanganmu. Dan sampai kita bertemu kembali, kiranya cinta kasih dari Allah Bapa melalui anak tunggalnya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa memerintah di dalam hatimu dari sekarang ini dan sampai selamanya. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Kita mengucap syukur telah disertai Tuhan Yesus melewati tahun 2020. Biarlah segala suka dan duka yang sudah kita lewati di tahun yang lama menjadikan kita semakin tetap percaya bahwa Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Saatnya tahun yang baru 2021 kita sambut dengan penuh rasa syukur dan tetap berpengharapan di dalam Kristus. Atas nama Majelis Jemaat GKI Camar, kami mengucapkan selamat tahun baru 2021 kepada seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Camar. Tuhan Yesus akan tetap memelihara kehidupan kita di tahun ini dengan penuh damai sejahtera sambil mengingat firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Salam sehat untuk seluruh keluarga GKI Camar. Tuhan Yesus memberkati.